Sampun. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشر جادت رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء سحابا وعلى بشر جادت رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء سحابا Alumni Haji 2023 penuh makna, penuh barokah, Allahu Akbar. Ada yang tahu nggak ini tagline-nya siapa? Ada yang tahu ini tagline-nya siapa? Ya? Ah betul Bapak. Berarti Pak Bambang dapat door prize ya, Mbak. Door prize-nya نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشر جادت رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء سحابا وعلى بشر جادت رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء سحابا Luar biasa. Iya dari Balikpapan Pak, Masya Allah. Sendirian. Malam ini pahalanya yang paling besar adalah Pak Sudianto. Nantikannya Pak Ustaz Ma'ruf saya catat itu bahwasanya setiap langkah dihitung pahala dihapus dosa. Masya Allah. Ganteng enggak? Ada yang naksir? Oke Pak, saya ada kenangan. Ya. Jadi saya sukanya pakai slayer begini Pak. Ini menurut saya, nah ini malam ini nggak ada yang pakai slayer dah. Ya, jadi ya serban. Wah, serban. Ya. Ya. Umumnya gitu. Pak ini oke seizil. Jadi ini Pak, ini Tondo Tresno ya. Jangan dihitung, dinilai harganya. Karena saya pernah tanya kenapa Pak Ustadz Pak Kiai itu senangnya pakai serban pakai ini kan gitu ya. Jadi apakah pakai serban pakai slayer harus menunggu Ustadz kan gitu ya.
Jadi ben koyo ustadz gitu ya. Karena saya tidak bisa menyamai Pak Yai Ghazali, Pak Ma'ruf, ya udah saya pakai ini saja ben diarani kan gitu ya. Pak, slayer ini sengaja. Jadi setelah saya tanya itu kan pakai apa sih manfaatnya slayer ini ya? Ini sebagai tanda bukti bahwasanya apa lambang keislaman. Jadi maksudnya pakai seperti saya orang Hindu nggak ya? Terus kemudian naik pakai seperti ini, pantas nggak saya di tempat jogging-jogging nggak ya? Ini sebagai pengendali. Tatkala saya ajukan ke depan, ya Rob, mohon dituntun ke jalan yang lurus apabila saya sedang menggok-menggok. Ya. Kalau seandainya apa namanya serban ini ditarik ke belakang, jadi kita tuh manusia tuh sering menggok-menggok, sering salah-salah. Ya Allah, mohon berkenan mengendali hamba untuk senantiasa di jalanmu yang lurus dan peka kami apabila kami melakukan hal yang salah. Ini antara lain Pak, dengan ini Bismillahirrahmanirrahim, Pak kasih, saya yakin jangan pakai ini tambah ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya Pak ya. Alhamdulillah. Aja gue nyerepet dah. Muka-muka saya keturunan ganteng kayak jenengan. Amin. توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ustaz Ghazali, yang saya hormati, saya banggakan Ustaz Ma'ruf dan para jemaah haji 2023 dan keluarga besar Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang tidak berani mengeluarkan ayat-ayat karena di sini semua ahlinya ya. Jadi saya biar aman aja. Pertama-tama kita sampaikan alhamdulillah dan kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, tidak kekurangan suatu apapun dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga grup kita 2003 masih utuh Pak Ustadz. Jadi kita alhamdulillah dan sampai saat hari ini juga kita masih bisa berkumpul kembali. Kita tidak kita lepas, tidak kurang-kurang bersyukur kepada Gusti Allah. Dan kalau diperkenankan saya tak cerita sedikit dari pengalaman haji kemarin. Boleh tak? Boleh Bapak. Jadi saya minta waktu 5-10 menit. Ngomong kan? Tambah juga boleh. Jadi ingin menyampaikan apa yang saya rasakan di dalam hal haji kemarin. Pertama-tama kita haji, tentunya kita akan mendapatkan haji yang mabrur. Terus terang saya datang ke Al Ansor, seperti bannernya itu tertulis haji yang bermakna. Ya bermakna. Jadi waktu itu saya nggak kepikiran apa itu haji yang bermakna. Namun demikian setelah saya renungkan, memang itu betul-betul dalam sekali. Karena apa? Kita 100 juta orang naik haji, 10 juta orang naik haji itu niatnya ada berbeda-beda. Ya ada niatnya ibadah, ada niatnya segala macam.
Dan di apa ya, di penjelasan dari Ustadz Ghazali, Ustadz Ma'ruf itu saya kaitkan dengan niat sebetulnya. Ya, niat dalam Islam itu seperti apa. Jadi akhirnya saya berpikir, kalau kita wudhu itu niatnya apa, kalau kita sholat itu niatnya apa, kalau kita haji itu niatnya apa. Perbuatannya boleh sama, tapi niatnya berbeda. Ya, seperti Ustadz Ma'ruf, dia menyampaikan ada seorang ahli sholat, ahli yang tiap hari sholat, dan diajak berperang nggak mau karena dia sholat. Justru itu kata Ustadz Ma'ruf namanya apa? Saum apa tuh? Pamer. Nah itu niatnya kan beda. Jadi ya kalau kita menolong orang tuh baik, tapi kalau yang memberi caleg ya kita niatnya pasti kita juga tahu kan. Nah seperti apa sekarang setelah dibimbing oleh Ustadz Ghazali, Ustadz Ma'ruf selama kita melakukan ibadah haji, kita mencari haji mabrur itu seperti apa sih sebetulnya? Ya, saya juga mikirnya maksud haji mabrur itu apa? Ya secara simpel aja gitu. Kalau muluk-muluk secara agama, wis monggo lah urusan ustaz. Tapi kita untuk sendiri itu apa gitu? Saya juga berpikir simpel. Haji mabrur itu apabila kita pulang haji, pulang umroh, kita itu bisa menjadi pribadi lebih baik sebetulnya. Saya dulu gampang marah, menjadi sedikit tidak lebih marah. Ya gitu. Ya toh. Dulu sholatnya bolong-bolong, dulu ya sekarang udah agak benar. Kan itu jadi itu ada suatu peningkatan, ada suatu kemajuan. Ya, jadi saya juga alhamdulillah berarti tak anggap ya, nah bisa ada seperti itu. Dan yang kedua, ini yang pengalaman saya dengan Al-Ansor, ya, itu dengan bimbingan apa segala macam. Saya kan teman saya banyak juga yang jadi itu banyak kan setelah pulang ya selesai, ya sudah nggak kenal lagi. Tapi kita alhamdulillah hari ini kita kumpul semua, Ustadz Ghazali datang, Ustadz Ma'ruf datang, betul-betul ini bonus. Saya merasa bahwa ini merupakan saya menemukan keluarga baru. Makin tua itu keluarga kita makin habis, teman kita makin, tapi dengan haji ini kita bisa menemukan 100 lebih saudara. Itu suatu bonus. Apalagi kita juga sering mengikuti YouTube-nya Ustadz Ghazali, Ustadz Ma'ruf. Kita tuh nanti kalau saya tua mau apa, Ustadz Ghazali pun menyediakan masjidnya untuk selalu melakukan kajian-kajian Islam. Jadi kita mau ke Ustadz mana, ke kiai mana, kita lebih baik, kita lebih ke sana kan. Jadi kita juga alhamdulillah jadi kajian-kajian itu kalau bisa dipertahankan. Dan sedikit saya juga akan cerita ya tentang pengalaman, karena soal haji ini menurut saya perjalanan haji itu 100 juta orang berangkat, 100 juta berbeda cerita. Ya, karena apa itu perjalanan spiritual. Ya, jadi ada kejadian-kejadian yang memang ada yang bisa diceritakan dan tidak bisa diceritakan. Ada yang lucu juga ada yang baik. Jadi contoh begini. Begitu saya mengatakan niat haji, itu ternyata malaikat udah ngawasi saya. Saya itu mau berangkat dulu bawa kacamata itu 2 atau 3, tak kantongi. Istri saya bilang, ngapain bawa banyak-banyak? Lah kalau hilang, belum sampai pesawat mendarat kacamata saya hilang. Bingung. Nah kedua gitu kan, ini betul-betul suatu pengalaman yang itu. Nggak boleh sombong berarti ya Pak? Oh sama sekali, langsung dihukum. Pak Man itu dia minum, saya tegur, Pak Man, kenapa minum kayak gitu, jangan banyak. Apa saya bilang gitu. Saya udah biasa, udah usah ukur saya. Saya ketemu lagi, Man gimana? Udah gak tahu, 3 hari. Ya, jadi kadang-kadang kita kepancing. Ngomong, contoh. Saya juga kepancing sama Ustadz Ghazali. Di Arafah, saya jalan, Ustadz belakang, Mas Gun sendirian, ya, kenapa saya nunggu istri saya tahu jalannya, ini jalannya cuma ini aja tadi. Situ kan, ya, beliau jalan, 4 jam saya panas sendiri lagi. Waduh, ya, di Mina itu,
Itu gara-gara saya kepancing sebetulnya. Coba kalau Ustaz Muzani nggak tanya, saya nggak bilang. Jadi ini betul-betul, jadi saya juga yakin, seyakin-yakinnya bahwa tempat seperti Arafah itu betul-betul Gusti Allah itu open house ya. Apa yang kita berdoa betul-betul terkabul. Seperti ceritanya Mbak Murni yang minta yang aneh-aneh pun terkabul. Ya. Apa itu Pak? Saya nanti Mbak Murni yang cerita, saya nggak cerita di sini. Jadi memang betul-betul terkabul. Hanya satu syaratnya, yakin. Jangan sekali kita semoga itu nggak yakin. Ya mau saya minta ini terkabul. Jadi nanti kalau saya berangkat lagi haji nanti dengan Ustaz Betul Rahmat pun Tuhan saya akan support banyak nanti. Dan saya yakin semoga bisa dikabulkan semata. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terjalin terus sehingga sampai tua. Akhir kata, mohon maaf apabila suatu hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة Dari sekian 100 itu mungkin yang absen yang paling 1 bulan ya. Kalau diajak zikir, Masya Allah, sholat malamnya nggak ikut tapi zikirnya ikut ya. Nah ini bukti Bapak Ibu. Nah jenengan punya antusias semacam ini itu sungguh di luar dugaan kita. Saya nggak bayangkan jenengan itu antusias untuk diajak kegiatan-kegiatan semacam itu. Kenapa? Jenengan orang-orang sibuk begitu. Bayangan kita di sana jenengan juga memposisikan diri sebagai manusia-manusia yang sibuk, sehingga angel diajak untuk apa? Kumpul-kumpul seperti itu. Tapi Masya Allah Bapak Ibu ya, dari awal sampai akhir ternyata jenengan ini orang yang apa? Yang gampang untuk diajak kumpul. Sehingga saya dan Ustaz Ma'ruf itu Bapak Ibu ya, itu punya kelegaan. Jadi kalau jenengan ini Bapak Ibu ya, kok diajak kumpul, diajak ngaji, diajak sholat, itu kok antusias, Masya Allah. Kita ini apa Bapak Ibu? Seperti diguyur apa ini es gitu Bapak Ibu, minus gitu. Kenapa? Cerita panjang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah, tak terasa hampir 1 tahun ya kita melakukan perjalanan haji. Jadi ada nek wong Jawa itu enek apa? Enek parikan ya. Suwe ora jamu, jamu pepes lemuru. Ngerti pepes lemuru, Bu? Nek orang ngerti pepes lemuru ya suwe ra jamu, jamu godhongi jambu. Masya Allah. Suwe ora ketemu pisan ketok lemu. Tapi ayu-ayu.
أتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة